Selamat malam teman-teman semuanya. Berdasarkan video sebelumnya, saya udah bilang ya untuk materi kali ini adalah sebagai roadmap atau road plan sebagai QA kayak gitu. Mungkin kita langsung aja untuk konsep-konsep dasar dari seorang QA ya. Oke, kita mulai saja. Jadi konsep dasar dari seorang QA atau bisa kita sebut dengan Software Quality Assurance itu adalah konsepnya yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, itu adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Nah, jadi gini teman-teman, pada zaman sebelum ada metodologi yang sekarang seperti Scrum ataupun Kanban, nah, itu menggunakan SDLC-nya yaitu metode waterfall. Jadi tahap pembuatan aplikasi itu masih dirancang dari awal sampai akhir secara berurutan. Itu untuk konsep dasarnya waterfall itu seperti itu. Jadi nanti dengan adanya metodologi yang baru seperti Scrum kayak gitu, nah nanti lebih fleksibel. Jadi nanti ketika ada yang butuh perbaikan itu nanti bisa langsung diperbaikin tanpa harus dari proses yang dari atas dulu. Seperti itu sih untuk tahap-tahapannya. Lalu ini, mengenal software testing adalah sebuah metode yang dijalankan perusahaan untuk memeriksa apakah aplikasi sudah sesuai dengan persyaratan yang diharapkan atau belum. Tak hanya itu, software testing juga dilakukan untuk memastikan bahwa produk bebas dari cacat. Nah, gitu. Jadi ini teman-teman yang saya konsep dasar dari Q itu kayak gini. Jadi itu seorang Q itu ibaratnya kan dia jembatan terakhir nih sebelum proses development. Sorry, sebelum proses production. Nah, jadi kalau udah tahap production, jadi aplikasi itu mungkin kita sederhanakan gini untuk bahasa sehari-hari. Jadi nanti aplikasinya kita udah download di Play Store itu harusnya udah melalui proses tahapan dari seorang QA ataupun Quality Assurance. Nah, jadi nanti biasanya itu harusnya aplikasi yang sudah ada di production ini atau di Play Store ini yang bisa digunakan oleh banyak user. Nah, itu harus bebas dari bug ataupun cacat dari aplikasi itu sendiri. Jadi jangan sampai bug-nya itu nanti ditemukan di user. Apalagi itu bug-bug yang termasuk mayor ya teman-teman ya. Jangan sampai. Kalau untuk bug-bug minor seperti salah wording atau mungkin gambarnya agak miring atau yang lainnya itu it's okay lah. Itu nanti bisa sembari berjalan bisa diperbaiki dan diupdate di aplikasi versi yang selanjutnya kayak gitu teman-teman. Nah, test planning. Nah, ini tahap-tahapannya itu apa aja sih? Ada test planning, yaitu rencana pengujian, yaitu adalah dokumen yang dibuat bersama tim QA yang mencakup semua informasi tentang proses pengujian. Ada yang namanya test monitoring and control. Test monitoring adalah proses mengevaluasi dan memberikan umpan balik pada fase pengujian yang sedang berlangsung. Tes kontrol adalah kegiatan membimbing dan mengambil tindakan korektif berdasarkan beberapa metrik atau informasi untuk meningkatkan efisiensi kualitas. Jadi udah tes planning, ada tes monitoring and control, lalu ada tes analisis. Lebih mahal memperbaiki bug yang terdeteksi selama pengujian dibandingkan hanya dengan mencegahnya pada tahap desain persyaratan. Profesional QA harus terlibat dalam analisis dan definisi persyaratan perangkat lunak, baik fungsional maupun non-fungsional. QA harus ditawarkan persyaratan yang konsisten, komprehensif, dapat dilacak, dan ditandai dengan jelas. Ini membantu pengujian desain tim QA yang secara khusus disesuaikan dengan perangkat lunak yang diuji. Lalu ada lagi tes desain. Nah, pada tahap ini tim QA harus membuat kasus uji dan daftar periksa yang mencakup persyaratan perangkat lunak. Setiap test case harus berisi kondisi, data, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memvalidasi setiap fungsionalitas
Lalu setiap tes juga harus menentukan hasil tes yang diharapkan, sehingga penguji tahu apa yang harus dibandingkan dengan hasil sebenarnya. Lalu ada tes implementation, adalah praktik mengatur dan memprioritaskan tes. Ini dilakukan oleh analisis uji yang mengimplementasikan desain uji sebagai kasus uji nyata, proses uji, dan data uji. Lalu ada tes execution, adalah proses mengeksekusi kode dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Lalu ada lagi yang terakhir adalah tes completion adalah tahap terakhir dari siklus hidup pengujian perangkat lunak. Ini menghasilkan laporan yang disiapkan oleh manajer tes atau pemimpin tes yang menampilkan data lengkap dari pelaksanaan tes. Yaitu ini macam-macam dari tesnya ya, dari tahap planning sampai tes completion. Kayak gitu. Lalu ada lagi macam-macamnya yaitu tes level. Tes levelnya yaitu unit testing misalkan. Nah, jenis pengujian yang paling dasar adalah pengujian unit atau komponen. Pengujian unit bertujuan untuk memverifikasi setiap bagian dari perangkat lunak dengan mengisolasinya dan kemudian melakukan pengujian untuk menunjukkan bahwa setiap komponen individu benar dalam hal memenuhi persyaratan dan fungsionalitas yang diinginkan. Jenis pengujian ini dilakukan pada tahap paling awal dari proses pengembangan dan dalam banyak kasus dilakukan oleh pengembang sendiri sebelum menyerahkan perangkat lunak kepada tim pengujian. Nah, biasanya itu kalau untuk unit testing ini kalau untuk perusahaan saya tempat saya bekerja ya, ini unit testing ini biasanya dikerjakan oleh developernya sendiri. Jadi nanti di ibaratnya ini kan dasar dari pengujian unit kan, pengujian komponen kayak gitu. Lalu ada lagi namanya Lalu ada lagi yang namanya integration testing. Pengujian integrasi bertujuan untuk menguji bagian-bagian yang berbeda dari sistem dalam kombinasi untuk menilai apakah mereka bekerja sama dengan benar. Dengan menguji unit dalam kelompok, setiap kesalahan dalam cara mereka berinteraksi bersama dapat diidentifikasi. Ada banyak cara untuk menguji bagaimana komponen yang berbeda dari fungsi sistem pada antarmuka mereka. Penguji dapat mengadopsi metode integrasi bottom up ataupun bottom down. Lalu ada lagi namanya sistem testing. Semua komponen perangkat lunak diuji secara keseluruhan untuk memastikan bahwa produk secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengujian sistem adalah langkah yang sangat penting karena perangkat lunak hampir siap untuk dikirim dan dapat diuji dalam lingkungan yang sangat dekat dengan yang akan dialami pengguna setelah digunakan. Lalu ada lagi namanya tes level atau acceptance testing atau biasanya itu disebut dengan UAT, User Acceptance Testing. Tingkat dalam proses pengujian perangkat lunak di mana suatu produk diberi lampu hijau atau tidak. Tujuan dari jenis pengujian ini adalah mengevaluasi apakah sistem sesuai dengan persyaratan pengguna akhir dan apakah siap untuk diterapkan kayak gitu. Jadi nanti biasanya itu ada yang namanya UAT. Lalu ada lagi tipe-tipe testing. Sistem testing ada juga, lalu unit testing, integrated testing, usability testing. Ini hampir sama kayak tadi ya. Lalu ada performance testing. Performance testing adalah tes yang menentukan apakah sistem atau subsistem dapat memenuhi kriteria kinerja berbasis waktu seperti respon time atau throughput. Respon time merupakan batas waktu maksimum yang diizinkan dari respon software untuk query and update. Performance testing. Lalu ada smoke testing. Smoke testing adalah sistem tes yang biasanya dilakukan setiap hari atau beberapa kali per minggu. Build and smoke test sangat penting karena menyediakan feedback yang cepat dalam masalah yang signifikan. Nah, dilakukan setiap hari. Berarti kan ini ibaratnya smoke testing ini melakukan retesting atau pengujian ulang setiap harinya. Jadi nanti bisa diuji ulang setiap harinya dari aplikasi yang ini. Mungkin enggak semuanya ya, mungkin bisa kita pakai yang ibaratnya adalah flow yang sangat penting dalam suatu aplikasi, misalkan aplikasi
penjualan itu berarti nanti dari pemilihan produk sampai check out seperti itu. Lalu ada yang namanya stress testing. Pengujian yang biasanya dilakukan dalam membuat sebuah website, di mana stress testing dilakukan untuk mengetahui sekuat apa server website kita menampung visitor atau pengguna dalam website tersebut dengan cara melakukan hit dummy ke website menggunakan tools. Nah, stress testing ini adalah menguji sekuat apa server website. Nah, ini biasanya kita bisa gunakan untuk Jenkins, bisa untuk menggunakan stress testing ini. Dia bisa dilakukan untuk per user, bisa banyak user maksudnya, multi user kayak gitu. Lalu ini user acceptance testing atau UAT. UAT digunakan untuk menentukan apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, dalam beberapa proyek, acceptance testing ini dilakukan pada putaran terakhir proses pengujian, yaitu sebelum sistem diserahkan kepada user. Nah, jadi nanti kalau UAT ini harus final dari suatu pengujian sebelum nanti aplikasinya akan di-launching di Play Store dan digunakan oleh user. Gitu. Nah, mungkin itu aja ya untuk konsep-konsep dasar dari seorang QA yang harus diketahui. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita akan sama-sama belajar menggunakan atau membuat test case dan skenario test. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.